semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Khairunisa. Saat ini saya bekerja sebagai staf keuangan di salah satu universitas negeri di Jakarta. Menurut saya, etika bisnis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh stakeholders, seperti individu, masyarakat, dan juga perusahaan. Menurut definisi dari Stanford Encyclopedia of Philosophy, etika bisnis adalah sebuah studi tentang etika dari sebuah organisasi yang produktif dan memiliki aktivitas komersial, contohnya dalam sebuah perusahaan. Pada praktiknya, prinsip etika bisnis meliputi pembentukan nilai, norma, dan perilaku para karyawan, mulai dari staf paling bawah sampai pada top manajemen yang paling atas. Tujuan dari etika bisnis apa sih? Kok kita harus tahu tentang etika bisnis? Sederhana saja, ketika kita membutuhkan kerjasama bisnis dengan perusahaan lain, dengan memahami etika bisnis yang baik, kerjasama pastinya lancar, bukan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falahuddin Akbar, mahasiswa S2 Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta. Di sini saya ingin memberikan informasi apa sih perbedaan tentang perilaku etika bisnis di negara Malaysia dengan negara Indonesia. Oke, perbedaan perilaku etika bisnis antara Malaysia dan Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek budaya, regulasi, dan praktik bisnisnya. Kedua negara ini adalah negara Asia Tenggara dengan banyak persamaan, tetapi ada juga perbedaan signifikan yang mempengaruhi cara mereka menjalankan bisnis. Yang pertama, dari latar belakang budaya dan agama. Malaysia dan Indonesia memiliki latar belakang budaya yang kuat dan beragam. Di Malaysia, etika bisnis sangat dipengaruhi oleh komposisi ras dan agama yang beragam. 3 kelompok etnis utama yaitu Melayu, Cina, dan India memiliki pendekatan berbeda terhadap bisnis. Orang Melayu yang mayoritas Muslim cenderung mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis yang menekankan keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap riba atau bunga. Hal ini terlihat dalam praktik perbankan dan keuangan syariah yang berkembang pesat di Malaysia. Di sisi lain, Indonesia juga mayoritas Muslim, tetapi lebih homogen dalam hal etnis. Dengan mayoritas penduduknya adalah orang Jawa, meskipun prinsip syariah juga penting, ada pengaruh kuat dari budaya Jawa yang menekankan harmoni sosial, gotong royong, dan sikap hormat kepada otoritas. Dalam praktik bisnis, ini bisa berarti keputusan sering diambil berdasarkan konsensus dan menghindari konflik. Seperti itu. Contohnya, terkait latar belakang budaya dan agama, perusahaan di Malaysia mungkin lebih cenderung menjalankan bisnis yang mematuhi prinsip syariah, seperti tidak berinvestasi dalam industri alkohol atau perjudian. Sementara itu di Indonesia, meskipun ada kepatuhan terhadap syariah, bisnis mungkin lebih fokus pada pendekatan komunitas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai lokal seperti gotong royong. Lalu perbedaan kedua antara negara Indonesia dan negara Malaysia adalah regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi bisnis di Malaysia dan Indonesia berbeda dalam beberapa aspek penting. Pemerintah Malaysia dikenal lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dengan regulasi yang relatif lebih jelas dan konsisten. Malaysia memiliki berbagai insentif untuk menarik investasi asing dan mendukung perkembangan industri tertentu seperti teknologi dan keuangan syariah. Indonesia, meskipun melakukan banyak reformasi untuk meningkatkan iklim bisnis, seringkali dihadapkan pada tantangan birokrasi dan regulasi yang kurang konsisten. Hal ini bisa mempengaruhi perilaku etika bisnis karena perusahaan mungkin harus menghadapi lebih banyak hambatan administratif dan potensi korupsi. Contohnya, di Malaysia, prosedur untuk memulai bisnis cenderung lebih efisien dan terstandarisasi. Sementara di Indonesia, perusahaan mungkin perlu mengalokasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk mengurus perizinan dan berurusan dengan birokrasi. Lalu, perbedaan yang ketiga, praktik bisnis dan hubungan bisnis. Praktik bisnis di kedua negara ini juga mencerminkan perbedaan budaya dan etika. Di Malaysia, pendekatan bisnis cenderung lebih formal dan terstruktur. Pertemuan bisnis diadakan dengan agenda yang jelas, dan komunikasi biasanya lebih langsung dan profesional. Etika bisnis di Malaysia juga sangat menghargai keterbukaan dan transparansi, terutama dalam konteks multikultural yang menuntut kejelasan dalam komunikasi lintas budaya. Di Indonesia, hubungan pribadi dan jaringan memainkan peran penting dalam bisnis. Pertemuan bisnis seringkali diawali dengan pembicaraan santai untuk membangun hubungan pribadi sebelum masuk ke topik bisnis. Ini mencerminkan nilai-nilai harmoni sosial dan kepercayaan yang sangat
dijunjung tinggi di Indonesia. Mungkin contohnya dalam negosiasi bisnis, seorang pengusaha Malaysia mungkin lebih langsung membahas angka dan kontrak. Sedangkan pengusaha Indonesia mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara tentang keluarga atau isu-isu umum sebelum membahas bisnis secara rinci. Seperti itu. Lalu perbedaan selanjutnya ada pengelolaan konflik dan penyelesaian masalah. Pendekatan terhadap konflik dan penyelesaian masalah juga berbeda. Di Malaysia, penyelesaian konflik sering dilakukan secara formal melalui mediasi atau jalur hukum. Dengan penekanan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, ini sejalan dengan sistem hukum yang terstruktur dan dukungan kuat dalam pemerintah terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dan efisien. Di Indonesia, penyelesaian konflik lebih sering dilakukan melalui pendekatan informal dan musyawarah. Ini mencerminkan budaya gotong royong dan kecenderungan untuk menjaga hubungan baik. Orang Indonesia lebih cenderung mencari solusi damai yang bisa diterima oleh semua pihak dan menghindari konfrontasi langsung, seperti itu. Mungkin contohnya jika terjadi sengketa kontrak, perusahaan di Malaysia mungkin akan langsung melibatkan pengacara dan menyelesaikan masalah melalui pengadilan, seperti itu. Sementara kalau di perusahaan di Indonesia mungkin akan mengadakan beberapa pertemuan yang untuk mencapai kesepakatan melalui diskusi dan kompromi dengan melibatkan tokoh-tokoh yang dihormati untuk memediasi, seperti itu. Lalu perbedaan selanjutnya itu tentang etika kerja dan manajemen karyawan. Dalam hal etika kerja dan manajemen karyawan ada beberapa perbedaan antara Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, profesionalisme sangat ditekankan dengan struktur organisasi yang jelas dan hierarki yang ketat. Perusahaan cenderung memiliki kebijakan yang tegas terkait etika kerja, termasuk integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kualitas. Di Indonesia, meskipun profesionalisme juga penting, pendekatan terhadap manajemen karyawan lebih bersifat kekeluargaan. Pemimpin perusahaan seringkali berperan sebagai figur paternalistik yang memperlakukan karyawan seperti anggota keluarga. Ini bisa berarti fleksibilitas yang lebih besar dalam jam kerja dan perhatian yang lebih personal terhadap kesejahteraan karyawan. Mungkin contohnya seorang manajer di Malaysia mungkin fokus pada pencapaian target dan kinerja individu dengan penilaian yang didasarkan pada hasil konkret. Sedangkan di Indonesia, manajer mungkin lebih memperhatikan kondisi pribadi karyawan dan bagaimana mereka dapat didukung dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Selain hanya melihat hasil kerja secara keseluruhan, meskipun ada banyak kesamaan antara Malaysia dan Indonesia dalam hal etika bisnis, perbedaan budaya, regulasi, dan praktek bisnis, menciptakan lingkungan yang unik di setiap negara. Pemahaman mendalam tentang perbedaan ini sangat penting bagi perusahaan atau individu yang ingin berbisnis di salah satu atau kedua negara tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, selanjutnya dibantu oleh teman saya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakir Abdul Wadud. Kali ini saya akan menjelaskan soal etika menurut pandangan pribadi dalam skala internasional atau global. Ya, sebelumnya kita membahas soal etika. Pertama, dalam mengkaji etika antar ras atau antar masyarakat, kita harus mengakui bahwa setiap kelompok memiliki sistem nilai yang unik, terbentuk dari latar belakang historis, geografis, dan sosial mereka sendiri. Pada zaman globalisasi ini, pertemuan berbagai etika membuat baik peluang pertukaran yang kaya maupun tantangan dalam mempertahankan nilai tradisional. Pertanyaan tentang universalitas etika versus rivalitas kultural sering muncul, di mana beberapa nilai mungkin dianggap universal seperti keadilan dan kejujuran. Sedangkan banyak aspek lain dari etika yang sangat bergantung pada konteks kultural. Memahami perbedaan ini penting tidak hanya untuk mengurangi konflik dan salah paham, tapi juga untuk memperkaya interaksi kita dengan pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi dan keyakinan orang lain. Hal ini sangat relevan dalam diplomasi nasional dan resolusi konflik, di mana pendekatan yang menghormati nilai-nilai masing-masing pihak lain mungkin menghasilkan solusi yang damai dan berkelanjutan, seperti itu. Dengan demikian, mengembangkan empati dan kesadaran lintas budaya tidak hanya membantu kita memahami, tapi juga menghargai keunikan masing-masing masyarakat sambil mencari titik temu yang kemungkinan bisa menjadi kerjasama secara global. Sekian, terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pratiwi.
saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di bidang consumer goods. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi etika bisnis, kemudian perbedaan antara etika bisnis di Indonesia dengan di Malaysia. Baik, untuk etika bisnis itu sendiri merupakan studi tentang moralitas dan nilai-nilai yang mendasari keputusan dan tindakan di dalam dunia bisnis. Etika bisnis ini membantu para pelaku bisnis untuk membuat keputusan yang adil dan bertanggung jawab serta membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan stakeholders. Stakeholders itu seperti karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat. Ini adalah gejala sangat umum ya, khususnya di Asia atau Asia Tenggara, di mana ya profesionalisme melakukan sesuatu itu jarang dijunjung tinggi ya, atau kode etik itu enggak. Kalau kita masuk ke dunia Eropa ya, very clear kalau Anda karyawan diharapkan dalam jam kerja Anda tidak nyambi. Kalau ketua ketahuan bisa dikeluarin. Malah ada yang suruh tanda tangan, itu biasa sistem-sistem barat itu loh. Di Asia mah suruh tanda tangannya nyambi, apalagi sekarang dia main handphone. Nah, menurut pendapat saya itu adalah balik ke kode etik apa yang disebut professionalism. Orang yang profesionalismenya tinggi dan menaati kode etik adalah dia dibayar jasanya, dia harus mengerjakan 100%. Ya, jadi adalah tidak benar kalau Anda kerja sama bos Anda pakai jam tersebut Anda nyambi, apalagi pakai fasilitas kantor ya. Itu udah quote unquote itu korupsi waktu dan korupsi fasilitas dan sebagainya. Dan biasanya percaya deh, itu bisnis yang akan kemana-mana, bosnya juga akan kesel sama Anda. Jadi solusinya gimana, Coach? Untuk solusinya adalah lu sampai satu titik Anda harus memilih mau keluar jadi wira swasta atau meniti karir di profesionalisme itu. Sekali lagi saya bilang, untuk menjadi kaya raya atau sukses nggak harus jadi wira swasta loh ya. Orang profesional tuh ya kayak seorang menteri itu juga profesional, seorang CEO tuh profesional loh. Gaji super gede, fasilitas tinggi, ya kemana-mana pakai duit perusahaan, mobil punya perusahaan, semua punya perusahaan. Kehidupannya nyaman sekali itu para profesional. Kalau dilihat dari sejarahnya, hubungan diplomasi Indonesia dengan negara-negara sahabat khususnya Malaysia telah resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada awal hubungan bilateral, kedua negara mengalami masa konfrontasi antara tahun 1963 dan 1965. Namun dengan kehati-hatian, para pemimpin negara mengambil sikap bijak untuk segera memulihkan hubungan. Bahkan menjadi pionir dalam mendirikan organisasi regional ASEAN pada tahun 1967. Meskipun belakangan sering terjadi pasang surut hubungan kedua negara ini. Namun pada tahun 2022 kemarin, Indonesia dan Malaysia baru saja menandatangani nota kesepahaman pertahanan loh. Kerjasama tersebut meliputi dialog dan konsultasi bilateral reguler tentang isu-isu pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama. Pertukaran informasi strategis pertahanan pada simposium, seminar dan kunjungan studi. Hello guys, hari ini kita bakal ngobrol tentang etika sosial di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini kan punya budaya yang mirip karena sama-sama berasal dari rumpun Melayu. Tapi ada juga beberapa perbedaan yang menarik soal kebiasaan dan nilai yang dipegang. Oke, kita mulai dari Indonesia dulu ya. Indonesia itu terkenal banget sama keberagamannya. Dengan lebih dari 12.000 pulau dan ratusan suku, wajar aja kalau keberagaman jadi nilai penting di sini. Orang Indonesia itu sangat menghargai kesopanan dalam bergaul. Contohnya pas lagi ngobrol, mereka cenderung pakai bahasa yang halus dan sopan. Saling menghormati itu penting banget, apalagi di masyarakat yang majemuk kayak gini. Sekarang kita geser ke Malaysia. Malaysia juga punya keberagaman etnis yang kaya. Tapi di sana yang paling ditekankan adalah harmoni antar etnis. Tradisi dan adat istiadat punya peran yang besar. Misalnya kalau ada acara resmi, pakaian tradisional kayak baju kurung dan baju Melayu sering banget dipakai. Ini nunjukin gimana nilai-nilai tradisional masih dijaga dan dihormati.
Walaupun ada perbedaan, kedua negara ini punya banyak potensi buat saling belajar. Indonesia bisa belajar dari cara Malaysia menjaga keharmonisan antar etnis. Nah, Malaysia bisa lihat gimana Indonesia merayakan keberagaman dengan terbuka banget. Terus, gimana kita sebagai generasi muda bisa berkontribusi? Untungnya, sekarang ada teknologi dan media sosial. Jadi kita bisa lebih mudah memahami dan menghargai perbedaan budaya ini. Kita bisa saling tukar cerita, belajar dari satu sama lain, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Bayangin deh, gimana kayaknya pengalaman kita kalau bisa merangkul nilai-nilai positif dari kedua budaya ini. Nah, itu tadi sekilas tentang etika sosial di Indonesia dan Malaysia. Semoga informasi ini bisa membuka mata kita semua untuk lebih menghargai dan memahami perbedaan yang ada. Ingat ya, perbedaan itu bukan buat memisahkan, tapi justru bisa jadi kekuatan untuk bersatu. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka sama konten ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.